لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita pada pelajaran kemarin kita membahas masih berkaitan tentang yang namanya tolak, dan sudah saya katakan bahwa talak ada dua macam, yaitu adalah talak dengan memakai imbalan atau biasa dikatakan di dalam ilmu fikih dikatakan khulu', ataupun talak tanpa ada imbalan. Ini talak gratis. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa makna daripada talak sendiri yaitu adalah hillu aqdin nikah bilafdhin min alfadhi daripada at-talak atau as-sarah atau al-firaq. Seperti yang saya katakan bahwa makna daripada talak atau dalam bahasa Indonesia adalah cerai, yaitu adalah memutuskan tali ikatan pernikahan dengan lafaz talak ataupun yang sejenisnya. Sekarang kita akan membahas adalah berkaitan tentang pembahasan talak bi ghairi iwad, yaitu adalah perceraian tapi tanpa ada imbalan, seperti yang biasa terjadi bagi mereka yang telah mentalak istri-istrinya. Dan ulama mengatakan bahwa lafaz talak itu tidak terjadi kecuali dilafadzkan. Apabila kalimat cerai tersebut tidak terlafadzkan, maka tidak terjadi yang namanya talak, walaupun dia niat, walaupun dia mengangguk-angguk. Misal dia ditanya, kamu ceraikan istri kamu, diminta dia sama satu orang, atau istrinya meminta dia, ceraikan saya, kata dia mengangguk-angguk ini, maka tidak terjadi yang namanya talak, karena tidak dikatakan atau tidak terjadi yang namanya cerai kecuali kalau sudah terlafadzkan. Dan ulama mengatakan bahwa kalimat cerai tersebut atau yang dinamakan talak itu ada dua macam. Ada yang memang dia melafadzkan suatu lafadz yang jelas bahwa itu menunjukkan adalah perceraian. Ada yang lafadz dikeluarkan, lafadz ini mengandung perceraian atau tidak. Ini maknanya bisa cerai juga bisa tidak. Nah, lafadz yang pertama adalah dikatakan sharihut talak, jelas bahwa itu dia adalah talak. Karena lafadz ini tidak bermakna kecuali maknanya adalah talak.
seperti dia mengatakan kepada istrinya, ya, seperti dia mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Ya. Dia mengatakan kepada istrinya begitu. Maka ini lafaz keluar, tidak bisa seseorang mengatakan, enggak, saya tidak niat begitu, saya niat lain. Saya cerai kamu. Oh enggak, saya tidak niat untuk menceraikan. Tidak bisa. Karena lafaz ini tidak keluar kecuali adalah lafaz yang memang maknanya adalah untuk melepas ikatan dari ini nikah. Niat ataupun tidak niat maka jatuh yang namanya talak. Di dalam bahasa Arab 3 kata. Dalam bahasa Arab ada 3 kata yang dia maknanya jelas sekali digunakan untuk talak. Yang pertama adalah lafzu at-talak, itu dalam bahasa Arab. Al-firaq, dengan dia mengatakan kepada istrinya faragtuki, atau as-sarah, yang mengatakan sarrahtuki. 3 lafaz ini itu biasa digunakan oleh orang Arab dan maknanya adalah jelas untuk talak. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia cerai. Bahasa Jawanya pegat, pegat kan. Cerai kamu, dia mengatakan kepada istrinya. Ini adalah lafaz yang sangat jelas dan tidak kemungkinan selain tolak. Cuman 1 saja. Dalam bahasa Indonesia, pegat kamu. Tak cerai kan. Adapun lafaz yang kedua adalah kinayatut tolak, sindiran. Selain lafaz yang saya sebutkan, dalam bahasa Arab ada 3, yaitu adalah lafdzut tolak, wal firaq, was sarah. Dalam bahasa Indonesia adalah cerai atau pegat. Atau bahasa lain yang maknanya adalah talak. Bahasa India atau bahasa Jepang sama. Yang penting talak itu dalam bahasa dia artinya apa? Adapun yang kedua adalah lafaz kinayah, sindiran. Nyindir. Nah, sindiran ini kalau dia niat jatuh. Kalau dia tidak niat, tidak jatuh. Qala fi Zubat, wa kullu lafdhin li firagin ihtamal fahuwa kinayatun bi niyatin hasal. Segala lafaz, loh, yang sindiran itu yang bagaimana? Yang sindiran itu segala lafaz yang keluar dari seorang suami kemungkinan talak, kemungkinan tidak. Seperti kawin kon, marah sama istri, sudah cari suami saja. Itu termasuk sindiran. Maknanya kalau dia niat untuk menceraikan, ya jadi cerai. Kalau dia tidak niat, maka tidak jadi cerai. Pulanglah kamu ke rumah keluargamu. Salah satunya. Itu kehamilan yang ada di dalam perutmu bukan dari saya. Itu juga termasuk salah satu. Atau ditanya sama orang, mau kawin lagi dia misalnya, potong sana tempat desa-desa sana, mau zuat lagi, ditanya sama orang, sampean sudah punya istri? Namanya dia mau kawin lagi, belum jawabannya, belum, saya belum punya istri. Padahal di rumah sudah ada.
Nah, kalau dia niat talak terjadi. Kalau dia tidak niat maka tidak terjadi. Jadi segala lafaz yang kemungkinan di situ ada talak, maka lafaz tersebut dikatakan kinayatut talak, sindiran. Tapi kalau ada lafaz ini tidak kemungkinan talak sama sekali, ya namanya bukan kinayah, juga tidak dikatakan sorry. Seperti apa? Dia mengatakan kepada istrinya, marah, sini makanan, ngomel tok wae. Ya. Ini makanan ini, ngomel tok. Kalimat makanan itu namanya bukan sindiran juga bukan sorry. Niat tak niat juga tidak terjadi. Dan yang harus diperhatikan di sini ada beberapa lafaz yang sering terjadi, ya. Dan ini sebetulnya tidak harus bagi seseorang yang dia bisa mengendalikan emosinya terjadi. Dan ini menurut ulama adalah termasuk salah satu dari sorihut talak, talak yang sorih, niat tidak niat jatuh. Seperti apa? Ya. Seorang istri marah-marah sama suami, marah besar, diomeli ini bojo iki, kamu begini. Si suaminya mungkin merasa salah, ya, diam dia. Ya sudah, tolak saya, ceraikan saya, ngomong istrinya, ceraikan saya. Marah. Akhirnya si suami mengatakan iya, gitu tuh, iya, jawab sebentar. Dia tidak ngomong menceraikan, tapi dia ngomong iya, gitu tuh. Hati-hati ini termasuk adalah lafaz talak. Kenapa? Loh, kan saya tidak menyebutkan kalimat cerai. Iya, tapi kalimat na'am dalam bahasa Arab atau kalimat iya itu adalah jawaban dari permintaan. Talaklah saya. Kalau kamu mengatakan iya, maknanya iya saya talak. Jadi ini harus diperhatikan. Tidak macam-macam. Ini hukum, ya. Ini hukum. Jangan main pikiran. Oh, saya nak niat kok. Tidak ada lafaz talak. Ada apa jawab iya? Kalimat iya itu dalam ilmu bahasa adalah untuk menjawab, ya, menjawab dari permintaan yang diminta. Ketika si istri mengatakan ceraikan saya, dia jawab iya, maknanya iya saya cerai. Jadi harus diperhatikan supaya tidak ada terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu takutnya nanti menyesal. Begitu pula termasuk lafaz yang dikatakan adalah sharih, ya. Termasuk lafaz yang dikatakan adalah sharih, jelas, yaitu adalah kalimat khulu'. Tapi kalau disebutkan uang, saya khulu' kamu dengan uang 10 juta.
Akhirnya si istri mengatakan, iya saya terima. Ini juga dikatakan adalah lafaz sharih, jelas, tidak butuh niat. Niat dan niat terjadi. Bagaimana hukumnya kalau dia menulis? Ya, dia menulis. Tulisannya isinya saya, ya, dia mentolak istrinya, ya, dia menulis lafaz talak itu sendiri. Nah, menulis itu adalah hukumnya kinayah, sindiran. Kalau dia niat, terjadi. Kalau dia tidak niat, tidak terjadi. Selagi dia tidak melafadzkan lafaz tersebut. Kalau dia nulis, ya, kemudian dilafadzkan, dia mentalak istrinya, nah, dilafadzkan sama dia. Kalau dia melafadzkan dengan niat adalah untuk mentalak, maka terjadi. Tapi kalau dia melafadzkannya, enggak, saya enggak ada niatan, saya hanya niatan membaca yang ada ini, tapi saya tidak ada niatan untuk mentalak, maka tidak terjadi. Ya. Jadi tulisan tersebut adalah kinayatut tolak, sindiran terhadap tolak, selagi tidak dilafadzkan. Kalau dilafadzkan dan dia niat adalah untuk melafadzkan apa yang dia tulis, maka terjadi. Kalau dia tidak niat untuk melafadzkan apa yang tidak niat untuk talak, akan tapi dia niat membaca saja, maka tidak terjadi. Dan talak ini adalah tidak bisa dibuat mainan. Ya, talak ini tidak bisa dibuat mainan. Oh, guyonan, tidak ada. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun jidduhunna jidd wa hazaluhunna jiddun." Ada 3 hal. 3 hal ini kalau dia sungguh-sungguh terjadi. Kalau dia main-main pun juga terjadi. Salah satu di antara 3 tersebut adalah talak. Tok aku dolenan. Softo. Dah ono judul softo. Enak lho bojo iki softo-softoan. Bolak-balik. Cerai enggak. Tidak ada, tidak diperbolehkan. Softoh terjadi. Kenapa harus softoh memakai istri? Tidak malu ya? Oh, di Hadramut itu dulu, sampai sekarang pun, jangankan memperlihatkan istrinya, nama istrinya dijaga. Kalau nulis surat itu enggak, mereka tidak menulis nama istrinya. Atau membacakan kadang-kadang tahlil, tidak disebutkan namanya. Oh, Fatimah binti fulan, tidak. Khadijah binti fulan, tidak. Tapi yang disebutkan Ummu fulan, Ummu Ali, Ummu Zaid, Ummu Bakar. Jadi dia menyebutkan apa? Kunyahnya, ibunya fulan. Surat dari ibu fulan binti sahabat, ya. Itu mereka menjaga namanya perempuan. Sampai jangankan orangnya, namanya pun mereka jaga. Pak diumbar-umbar, ini bojo di softo-softoan sampai sohib-sohibi. Ya apa mau bengi? Iya, tak ngerti. Kan ya apa diceritakan.
Jadi perlu diketahui bahwa lafaz tolak ada dua. Ada yang sharih, yang artinya sharih tersebut tidak butuh niat, maknanya kalaupun dia tidak niat maka terjadi. Dan ada yang dikatakan kinayah. Banyak, kalau kinayah ini lafaznya banyak ya. Sindiran, kalau dia niat maka terjadi, kalau dia tidak niat maka tidak terjadi. Yang penting dijauhkan jauh-jauh yang namanya lafaz-lafaz cerai itu dijauhkan. Jangan sampai terjadi walaupun dalam keadaan marah. Kalau sudah marah keluar semua itu lafaz. La haula wala quwata illa billah. Tekna itu bojo. Pegat kon ping 1000. Saya pernah dulu cerita ya. Ada seorang orang Badui Arab, gunung. Orang gunung ini keras, dia punya watak. Orang gunung ini keras. Kalau marah, wah wis, tidak bisa dikendalikan. Suatu saat dia lagi marah sama istrinya. Dia marah. Akhirnya dia ceraikan istrinya 100 kali. Diceraikan 100 kali. Saya ceraikan kamu 100 kali, bukan 3 kali lagi. Marah. Nah, dia ini terkenal bengis. Maknanya apa? Sering bunuh orang. Gak urusan siapa. Rasulullah aja anggap ya, sama orang gunung-gunung begitu dicekek. Ya Muhammad, bagian saya mana? Dalam ghanimah, rampasan perang. Terus dicekek. Muhammad, bagian saya mana? Nah, itu orang kampleng wae. Rasulullah sabar, karena orang-orang begitu sabar. Nah, itu orang gelilat tapi nggak ngerti tak aku ini Rasul, nggak ngerti Habibie aku. Nanti cekek kata ke ikon sarepis ndak ya orang-orang diceraikan 100 kali. Saya ceraikan kamu 100 kali, ngamuk mungkin udah. Akhirnya dia menyesal dia datang kepada para ulama. Ya apa ini, bagaimana ini? Udah, kamu datang ke para ulama, tanya kepada mereka. Ya, mungkin mereka punya. Datang ke satu orang alim, marah-marah dia. Saya marah-marah, wis keliru ngamuk-ngamuk dia orang alim. Kata orang alim tersebut, tidak bisa sudah. Kalau sudah lebih daripada 3 ya masalah, istri kamu harus kawin. Marah dia. Marah itu dipukuli orang alim tersebut sampai meninggal. Marah. Nah, pikiran ini. Akhirnya mencari orang lain lagi, cari fatwa dia supaya bisa halal. Datang ke satu orang alim. Wah, ini orang alim pinter deh. Iki hotor. Nendak aku sudah digetil deh. Ngamuk cari fatwa. Kata orang alim tersebut begini, saya bisa menolong kamu. Kamu mentalak 100, yang 97 saya tanggung. Katanya 97 talak saya tanggung, yang 3 ente cari orang alim lain, mungkin bisa nanggung dia. Yang 97 saya tanggung. Sudah saya yang nanggung 97, tinggal 3. Yang 3 cari oseng lain, mungkin ada orang alim lain yang bisa nanggung. Kata dia, pinter. Oh iya, saya cari yang lain. Jadi cerita
Karena lafaz talak tersebut kapanpun keluar melebihi 3 masalah sudah. 3 saja sudah butuh kepada muhallil, ya, butuh kepada muhallil, apalagi kalau 100, apalagi kalau 1000. Ini tadi adalah sebagian ya, dari pembahasan tentang tolak. Memang sengaja saya tidak baca satu persatu tapi saya sebutkan secara global daripada kitab ini, tapi insya Allah bisa dimengerti. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau tanya, falyatafadhal. Untuk pembahasan talak. Hah? Insya Allah itu bakal datang pembahasannya, namanya adalah ta'liqut talak. Ta'liqut talak itu menggantungkan talak dengan suatu pekerjaan. Itu dia dengan caranya, gampangannya istrinya saja, jangan orang lain. Kamu kalau tidak pulang ke rumah jam 8 malam, saya talak. Kalau jam 8 dia tidak datang, maka terjadi talak. Dan itu tidak bisa untuk diulang. Maksudnya apa? Tidak bisa untuk dalam bahasanya diperbaiki. Kalau sudah melafadzkan, oh tidak jadi, tidak ada. Jam 8 tidak datang, terjadi talak. Atau orang lain, ataupun orang lain, pekerjaan orang lain. Kalau si Z tidak datang ke rumah saya, maka istri saya talak. Gampang kira. Lah nek sengaja Z itu. Ataku. Jangan namanya ta'liqut talak. Insyaallah bakal ada pembahasan tentang masalah ta'liqut talak. Dalam bahasa Arab itu bermacam-macam. Ada kalimat in, ada kalimat mata, ya, bermacam-macam, dan itu ada insyaallah ada pembahasannya. Untuk ke depan ada pembahasannya. Yang terpenting jangan dibuat mainan istrinya. Kau udah datang ke rumah istriku tak talak. Jangan dibuat mainan. Tapi dengan lafaz yang sekiranya isinya adalah talak. Tapi kalau seandainya bukan isinya talak, maknanya janji, maka tidak terjadi. Seperti kamu kalau tidak datang, saya akan mentalak istri. Kalimat saya akan itu namanya bukan mentalak, tapi berjanji untuk mentalak. Ini beda, ya. Berbeda lafaz kalau dia mengatakan kalau kamu tidak datang istri saya talak, misal, ya, itu lafaz dia tidak datang maka istrinya lepas sudah. Tapi kalau dia mengatakan kamu tidak datang istri saya akan saya talak, itu namanya adalah janji. Dan itu tidak terjadi kecuali kalau dia mentalak setelah itu. Kalau dia mentalak, tidak datang, terus dia melakukan lafaz talak baru. Dan janji tidak wajib ditepati. Ya. Oh kamu sudah berjanji, tepatan enak.
Bojomu ta? Bojo saya, istri saya. Ya. Jadi lafadznya berbeda. Atau dengan dia mengatakan kepada istrinya, saya akan mentalak kamu besok. Itu janji. Maka tidak terjadi kecuali kalau besok dia melafatkan. Bisa dipahami ya? Dan harap dipahami menurut apa yang saya katakan. Jangan sampai nanti dipahami tapi menurut pikiran Anda masing-masing. Bukan. Ya. Terkadang itu orang mikir pikirannya dia, oh begini jadi maksudnya. Enggak. Terkadang pikiran Anda berbeda dengan yang ada di dalam kitab. Jadi kalau mendengarkan ilmu fikih, dengarkan dengan seksama. Karena ada lafaz-lafaz yang sedikit berbeda, hukum juga bisa berbeda. Wa qala radhiyallahu anhu la yastaghni al-insan ala dhakah wa fatnatah wa 'aqlih bal yajma'u dhakahu ila dhaka'i akhihi al-mu'min wa fatnatihi ila fatnati akhihi aydan wa 'aqlihi ila 'aqlih qala Allah ta'ala wa amruhum shura bainahum wa qala li nabiyhi wa shawirhum fil amr wa qala sallallahu alaihi wasallam ma khaba man istashara wa la nadima man istakhar. Dan beliau berkata, tidaklah cukup bagi seorang Bani Adam atau insan dia bertumpu kepada kecerdasannya, kepintarannya, akalnya. Akan tapi hendaklah seorang Bani Adam itu kalau mau melakukan sesuatu hendaklah bermusyawarah. Kumpulkan kecerdasannya dengan kecerdasan orang lain, kepintarannya dengan kepintaran orang lain, akalnya bersama orang lain. Kadang ada seorang yang cerdas, pintar, tapi kalau dia ngomong dengan satu orang yang bisa diajak musyawarah, dia bisa memberikan pendapat yang tidak terpikir terhadap diri kita. Walaupun kita sudah merasa bahwa diri kita adalah cerdasnya orang, berakalnya orang. Kalau bisa, jangan kita mengajak orang bermusyawarah yang orang tersebut selalu mengatakan iya kepada diri kita. Cok musyawarah, iya sawa. Repot ini. Tidak memberikan masukan, justru kita sesat tambah dibiar. Tapi yang mengherankan, orang zaman sekarang senang dengan orang yang model begitu. Kalau diajak ngomong, iya. Kalau wah Farhan ya. Tapi kalau ada yang ngajak ngomong, diajak musyawarah, dia menolak. Justru itu kita yang iki ngerti anak iki sing paling pengalaman. Ya kalau bisa itu adalah orang yang diajak musyawarah adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan, tidak hanya mengatakan na'am. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bersabda wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka para sahabat bersama Nabi itu dimusyawarahkan bersama. Tidak main karpe dewe. Wa qala li nabiyhi, dan Allah berkata kepada Rasulullah, wa syawirhum fil amr, musyawarahlah mereka para sahabat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di dalam perkara yang akan kamu kerja. Padahal Rasulullah mampu, Rasulullah adalah utusan, semuanya datang dari wahyu Allah.
Kalau kepingin A, B, B, tapi Rasulullah diperintahkan untuk musyawarah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma khaba man istashar wala nadima man istakhar. Tidaklah rugi orang yang meminta musyawarah. Tidak rugi sama sekali. Mau melakukan sesuatu, ada orang yang dianggap memang dia bisa memberikan nasihat, minta kepada dia nasihat. Tidak rugi. Kalaupun dia memberikan nasihat keliru, kita bisa timbang-timbang apa yang kita pikirkan, dan kita bisa tidak mengambil omongannya dia. Apabila dia memberikan daripada nasihat ataupun pendapat yang benar, ya diterima. Tak karbe dewi. Tidak akan rugi, kata Nabi, orang yang meminta musyawarah. Kalau bisa itu minta musyawarah sama orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang mengerti, yang tahu agama. Wala nadima man istakhar, kata Rasulullah, dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Ada sesuatu yang mau dia kerjakan, perkara penting, istikharah kepada Allah. Ya Allah, saya minta petunjuk di situ. Oh, cuma 2 rakaat. Baca doa, selesai. 2 rakaat baca doa, selesai. Waqad kana as-salafu ya'maluna hadha al-'amal iqtida'an wa ittiba'an lil mahbub al-a'zam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bil kubara'i min ahli baitihi مثل الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر ومن ضاهاهم. Dan orang-orang dulu salaf itu juga mengamalkan hal ini, walaupun mereka adalah orang besar, juga bermusyawarah mengikuti Nabi. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, juga mereka orang salaf-salaf dulu kalau mau melakukan sesuatu bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah dengan keluarga-keluarga Nabi, bermusyawarah seperti Sayyidina Hasan Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dan orang yang seperti mereka. Kalau mau melakukan sesuatu, mereka bermusyawarah. Fa'amal ayyuhal insan amalahum, beramalah wahai seorang manusia amal seperti amal mereka. Musyawarah kalau ada sesuatu dengan orang-orang yang mengerti. Jadi tidak serampangan mau melakukan ini sakarpe. Apa wong anak kok? Anak yang punya, anak yang beri kuasa. Tidak. Kadang kita melakukan sesuatu ini haram, kita tidak tahu. Kita merasa bahwa kayak zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu terkadang banyak hukum menurut pikiran dia. Iki ada manfaat nih. Menurut saya ini ada manfaatnya. Eman, ndak dinginin lagi eman. Lah karepmu ta? Saya naik deh. Wala taghtarra binasabika ilaihim. Kata beliau, janganlah kamu tertipu dengan nasab kamu kepada mereka. Ojo wis anake wong masyaallah, keturunannya orang masya Allah, merasa dia tertipu. Tidak perlu orang yang butuh kepada kita. Enak ya. Tinggal di hutan kono dhewean. Kama qala al-Habib Abdullah al-Haddad, seperti yang dikatakan oleh Habib Abdullah al-Haddad, "Tsumma la taghtarra bin nasabi." Kemudian janganlah kamu tertipu dengan nasab kamu. La wala tagna' bi kana abi. Dan janganlah kamu merasa cukup dengan bapakku Masya Allah, saya punya kakek Masya Allah, saya punya ini Masya Allah. Cerita nenek moyang, kakek moyang mereka. Wattabi' fil huda khairan nabi, dan ikutilah di dalam petunjuk
paling afdhalnya Rasulullah SAW. Ahmad al-Hadi ila sanani, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggapannya itu beliau menasihati kita untuk supaya kita mengikuti Rasul dalam segala bentuk apapun. Bahkan di dalam suatu perkara Rasulullah bermusyawarah. Jangan merasa bahwa oh saya sudah alim, oh saya adalah anaknya fulan, oh saya adalah cucunya fulan, oh saya ini adalah amalan saya begini, oh kalau tidak, saya tidak butuh orang lain. Tidak. Bahkan di dalam belajar pun berapa banyak sekarang orang ibadat begini, akhirnya kemasukan ilmu-ilmu setan. Kalau ada begitu musyawarah kepada orang yang lebih tahu, bagaimana saya mengamalkan begini, kok ada begini. Jadi tidak sampai terjerumus. Wa qala al-akhar, dan dia berkata, la in fakharta bi aba'in dhawi syarafin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Kalau kalian, kata dalam satu syair mengatakan, kalau engkau berbangga dengan aba'in, kakek moyang kamu, di syarafin, yang mempunyai kemuliaan, Masya Allah, abahnya orang Masya Allah, kakeknya orang Masya Allah, kakek-kakeknya orang Masya Allah. Kalau engkau berbangga dengan hal tersebut, benar apa yang engkau lakukan, benar yang engkau akui, memang benar engkau punya bapak orang Masya Allah, engkau punya kakek orang Masya Allah, tapi beliau mengatakan walakin bi'sa ma waladu, akan tapi sungguh jelek apa yang mereka lahirkan. Ya, mengaku itu jelek, mereka orang Masya Allah, tapi engkau mengakui tadi adalah jelek. Bagaimana syiara ahlina, yang kita ingin adalah kita jalan menurut jalan daripada keluarga kita, wasalafina, dan wa nahnu bima'zalin anhum, kita ini jauh dari mereka, wa bu'din katsirin bainana. Aina sifatul hasanah, di mana sifat-sifat yang baik yang mereka lakukan. Ainal karam, di mana kemuliaan. Makarimul akhlak, akhlak yang baik. Ainat taqwa, di mana takwa, di mana ketakwaan kita. Ainas siddiq, mana kejujuran kita. Ainal wara', di mana daripada saya intai. Wal afaf, kehormatan. Ini semuanya tidak ada. Musyawarah, kepingin tahu. Taqwa mana? Kehormatan mana? Kemuliaan mana? Akhlak mana? Oh, so teriak-teriak akhlak tok wae. Oh, iki akhlak, iki ono akhlak ya. Ainal akhlak itu dari diri mereka. Dan akhlak yang mulia itu tadi adalah la'afu, bisa memaafkan orang lain. Nanti kalau ada orang tidak nyapa sama dia, wis iki gak ono akhlaki, justru keliru. Akhlak itu dimulai dari Anda yang mengatakan hal tersebut. Kalau Anda mempunyai akhlak, Anda bisa memaafkan kalau ada orang tidak menyapa Anda. Itu akhlak. Bukan akhlak tidak hanya tidak dimiliki oleh orang yang tidak menyapa Anda, bukan. Akhlak itu dimiliki bagi orang yang memaafkan bagi ada orang yang tidak menyapa terhadap diri ini. Bisa untuk memaafkan. Gak nyoba ambil aku, ketemu di jalan tidak salam, itu kan akhlaki. Ya Anda yang mengatakan begitu juga termasuk tidak ada akhlak. Maafkan, mungkin dia sibuk, mungkin dia ada pekerjaan, kita tidak tahu. Apalagi kalau kita berbicara tentang warok sentes. Mau uangnya anak yatim makan, uangnya negara makan, uangnya wakaf makan, semuanya dimakan. Atau yang banyak terjadi, saat norek masjid ini, eman duit akeh, tak silih wae duit. Nanti saya usahakan pakai faedah, haram.
Tidak boleh. Uangnya wakaf ini yayasan tak silih wae. Tak silih. Gampang tak kayak faedah setahun. Pokoknya anak suhul untuk faedah tak tahu. Daripada duit nganggur. Asan kayak non anak. Iya nek kon iso suhul, nek bangkrut. Tapi dia endi duit wakaf itu? Tak boleh, haram. Mau diusaha. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, dunia ini semuanya milik Allah, apalagi yang murni wakaf itu adalah milik Allah. Wes yo pin soge, yang penting iso mangan cukup. Nak bingung pin soge wae, ndak ono modal, wis tak apa-apa duit iki disili. Haram. Enggak boleh. Qal nad'i anna nahnu nasiru bi siyarihim wa nahnu 'ala ad-didd min dhalik. Terkadang banyak di antara kita kata beliau ngaku, "Wah, nah ini thariqatus salaf." Ente ndak, kita orang mengaku thariqatus salaf. Padahal dia adalah kebalikan dari hal itu. Apa? Nah, ini kata beliau, libasuhumut taqwa wa simahumul haya wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Baju mereka adalah takwa. Itu loh orang salaf. Wasimahumul haya, alamat mereka adalah malu, khudu, kelihatan. Cowar-cowar ini. Libas mereka adalah takwa. Takwa huna kata Nabi. At-taqwa huna. Takwa itu berada di sini. Cok ngaku-ngaku, ana bertakwa, ana insyaallah ana khair. At-taqwa huna. Ana takwa. Gak ana uang silu. Dah ono sing weru, bukan ana ngomong, dah ono sing nglawan. Wis bismillah sudah. Boleh. Banyak yang di antara kita. Ya ono wong usah sing mana kau? Dah ono wong, saya coba bareng-bareng. Bagi-bagi. Ghazduhumur rahman, kalau mau melakukan sesuatu yang diinginkan hanyalah Allah. Ini adalah orang-orang yang Waqala fi hadiyatus siddiq simahumut tawadhu' wa qat'u kulli qati'. Alamat mereka adalah tawadhu'. Tawadhu' bukan tawadhu' jadi-jadian. Ngarep wong insyaallah. Ki dihormati ya. Dan tawadhu' yang paling penting tawadhu' kepada Allah, tawadhu' kepada makhluk. Wallahu a'lam. Tidak boleh, haram. Banyak terkadang uang wakaf di hari jalan tak silih dhisik. Kok tak kei faedah? Iya nek suhuli tepak kena, nek bangkrut. Nah beda kek nang ndi tak silih nang bank. Enak duit wakaf murni halal dipilih nang bank. Untuk suhul tidak boleh. Untuk pembangunan masjid lain juga tidak boleh. Ya kalau dibangunkan ke masjid sana misalnya. Tahu-tahu masjid sana tidak ada dananya sampai berpuluh-puluh tahun. Sekarang di sini butuh dana. Mau dicarikan kemana? Udah ada, di sini ambil gue tidak balik-balik. Orang memberikan uang di sini adalah untuk masjid sih. Untuk masjid lain tidak boleh. Dan meminjam uang untuk dibuat kerja. Ada apa cari uang wakaf itu? Kok ribut dari uang wakaf? Naik daripada mubadzir. Tidak ada barang mubadzir itu, tidak ada. Kalau uang wakaf itu milik Allah. Sekarang kalau ada orang punya uang banyak, tidak dibikin. Misalnya, saya punya uang banyak, ratusan miliar, anak taruh di bank. Ada orang tanya kepada saya, daripada uangmu mubadzir tak silih po, mau ndak? Loh, apa urusanmu duit-duitku kok? Apalagi uangnya Allah Ta'ala. Ini adalah uang-uang milik Allah. Hah? Bisa rembukan. Rembukannya sama Allah Ta'ala satu, baca Alkitab. Ada ndak di kitab boleh ataupun di itu adalah rembukan.
Ya, kalau tidak mau kitab jenis haram ya berarti Allah mengatakan adalah haram. Jangan cari uang wakaf. Kalau Anda kepingin cari uang wakaf itu adalah haram. Lebih baik pinjam di bank sana daripada Anda meminjam uang wakaf. Podo harami, tapi kayak ini urusannya sama Allah Ta'ala. Ya, itu urusannya sama manusia. Loh, enaknya haram ini. Haram. Untuk derajat keduanya adalah haram. Tapi kalau lebih ringan-ringanan dosanya, ya, lebih ringan-ringanan dosanya, ya sana itu tadi adalah pinjam uang bank wae daripada uang wakaf. Sian. Ya. Keduanya haram. Ya. Keduanya adalah haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Uangnya serang ya buat serang berarti. Bikin apa? Yang bikin masjid serang rame, bikin. Oh, masjid serang ini butuh ya supaya majelisnya rame. Tiap pagi ini ya bikin nasi kebuli satu-satu cek rame. Bikin nasi kebuli, nanti lah majelisnya sampai panggung sana ujungnya. Ya. Itu membuat makmur masjid serang, bikin. Jangan ribut uangnya masjid serang ini diperbanyak. Enggak, uang masjid serang ini adalah untuk memakmurkan masjid serang. Bukan memperbanyak uang yang telah ada. Hah? Ya pokoknya buat makmurkan ini masjid. Awak. Hah? Kalau untuk dipinjamkan ke orang enggak bisa. Itu adalah salah satu wakil saja. Saya misalnya wakilkan kepada orang untuk menjalankan uang saya, tidak boleh orang tersebut itu jadi melakukan sesuatu tanpa ada maslahat, apalagi uang wakaf. Nah kalau takutnya bangkrut ya, atau takutnya disimpan sama dia tidak dibayar-bayar, mungkin tak silih. Sampai 20, 30 tahun, 40 tahun atau sampai 10 tahun. Uang 40 juta sekarang sama 10 tahun ke depan itu berbeda. 40 juta dulu bisa beli rumah. Lalu sekarang sepeda motor untuk luru. Telu 3. Lebih baik adalah untuk memakmurkan masjid. Jangan memakmurkan uang masjid, tapi memakmurkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima wa batil lana fi dinina ma'a ahli al-qutb. ربنا أصلح لنا كل شؤون واقض عنا ربنا كل الديون رب أن تأتينا مسلم واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توصل السلام إلى الحق دعانا اللهم اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوب واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب
walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Jangan lupa pengajian di Masjid Serang subuh hari Selasa, Kamis sama Sabtu ba'dal maghrib, hari Senin ganjil, Selasa dan hari Selasa, dan hari Minggu diharapkan kehadirannya.